Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Ayu Maheswari dengan NPM 255705-2006 dari kelas Sistem Informasi B. Baik, di sini saya akan membuat video pengganti mata kuliah konsep basis data untuk pertemuan kedua. Oke, langsung saja. Oke, baik, di sini ada gambaran umum dan juga capaian pembelajarannya. Langsung masuk ke materi praktikum. Baik, di sini ada data. Jadi, data itu adalah fakta mentah atau kejadian nyata mengenai suatu objek yang bisa dicatat atau disimpan untuk tujuan tertentu. Data dapat berupa teks, angka, gambar, atau audio. Data dapat dianalogikan seperti identitas yang dimiliki satu mahasiswa. Contohnya seperti nama, NPM, program studi, atau nilai ujian. Setiap informasi tersebut merupakan data karena berdiri sebagai fakta dasar dan dapat ditemukan dalam keadaan belum diproses maupun sudah diolah sebagian. Lanjut, ini ke dataset. Jadi dataset adalah kumpulan data yang disusun secara terstruktur dan juga terorganisir. Biasanya dataset disajikan dalam bentuk tabel dalam baris dan kolom, serta dapat disimpan dalam berbagai format seperti CSV, Excel, JSON, dan format lainnya yang berisi informasi tentang suatu objek tertentu yang digunakan sebagai sumber atau untuk penyimpanan dan pengolahan data. Ada basis data. Basis data atau database adalah sistem tempat penyimpanan data di komputer yang disusun secara terpusat, sehingga mudah dicari, ditambahkan, diubah, dan dihapus kapanpun dibutuhkan. Jadi fungsi database ini tidak hanya menyimpan, tetapi juga memungkinkan data diolah menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Karena data yang tersimpan di dalam database dapat diproses menggunakan perintah tertentu sehingga menghasilkan informasi baru yang lebih bermakna. Nah, ini ada beberapa tipe data yang sering digunakan. Jadi yang pertama itu ada integer. Jadi integer ini tuh digunakan untuk menyimpan nilai bilangan bulat seperti usia, jumlah, item, atau name. Itu seperti ya bisa berupa angka gitu. Nah, yang kedua ada float atau double. Ini digunakan untuk menyimpan nilai berupa bilangan pecahan atau desimal. Contohnya nilai ujian berkoma, berat badan, maupun harga. Nah, jadi ini angka yang memiliki nilai komanya. Jadi seperti itu. Nah, yang ketiga ini ada varchar, yaitu merupakan tipe data teks dengan panjang yang dapat disesuaikan. Jadi umumnya digunakan untuk menyimpan data seperti nama, alamat, atau keterangan singkat. Jadi varchar ini tuh bisa 50 huruf atau 100 huruf, itu tergantung. Nah, lanjut yang keempat ada teks, yaitu teks digunakan untuk menampung teks dengan panjang yang lebih besar. Nih, misalnya deskripsi produk ataupun catatan gitu. Nah, yang kelima ini ada boolean atau bool. Ini berfungsi untuk menyimpan nilai logika bernilai true atau false. Contohnya status aktif atau tidak aktif. Ada yang keenam ada date. Ini digunakan untuk menyimpan data tanggal yang terdiri dari tahun, bulan, dan hari. Misalnya ini tahun 2025, bulan 9, tanggal 1 gitu. Lanjut yang ketujuh ada time. Itu digunakan untuk menyimpan informasi waktu seperti jam, menit, dan juga detik. Dan yang terakhir ada date time atau timestamp. Itu digunakan untuk menyimpan data tanggal dan waktu secara bersamaan. Nah, ini jadi contohnya ini seperti yang ada di dalam tabel ya guys. Ini lanjut ke istilah-istilah dalam basis data. Jadi yang pertama itu ada entitas atau entity. Jadi entitas adalah objek yang dapat dikenali di dunia nyata dan datanya perlu disimpan karena memiliki informasi yang bisa dibedakan dari objek lain. Nah, itu agar mudah dipahami, entitas dapat dibayangkan sebagai sesuatu yang ingin kita data. Jadi objek ini tuh bisa berupa orang, tempat, benda, kejadian, atau konsep, dan dalam basis data biasanya dipresentasikan dalam bentuk tabel. Nah, contoh entitasnya itu seperti bidang kesehatan. Di bidang kesehatan itu tentu saja kan ada beberapa entitas nih. Nah, entitasnya itu seperti pasien, dokter, dan kamar. Nah, itu termasuk dari entitas
bidang kesehatan. Nah, kalau di bidang perkuliahan itu entitasnya itu mahasiswa, dosen, KRS, mata kuliah. Nah, jadi di bidang perkuliahan itu entitasnya yang sudah aku sebutkan tadi. Baik, yang kedua itu ada field, kolom, atau atribut. Field merupakan elemen atau bagian dari sebuah tabel dalam basis data yang mempresentasikan suatu atribut tertentu. Setiap field ini memiliki tipe data yang telah ditentukan, yang berfungsi untuk mengatur jenis data yang dapat disimpan serta mekanisme penyimpanannya di dalam sistem basis data. Contoh field berdasarkan entitas nih. Nah, jadi di bidang kesehatan ini ada pasien, dokter, dan juga kamar. Nah, pastinya pasien ini mempunyai ID kan. Nah, jadi di pasien ini kita akan memasukkan ID pasien, nama, tanggal lahir, dan juga alamat. Begitu juga dengan dokter. Dokter itu pasti juga punya ID dokter. Nah, jadi di dokter ini kita masukkan fieldnya gitu, ID seperti ID dokter, nama, spesialis, dan juga nomor telepon. Seterusnya dan juga sama seperti untuk kamar. Lanjut, ini kita ke baris atau tuple. Jadi record adalah sekumpulan data berupa atribut yang saling berhubungan dan digunakan untuk menyajikan informasi secara lengkap tentang suatu entitas. Singkatnya, jadi entitas ini tuh jenis objek dunia nyata yang datanya disimpan dalam sistem. Sedangkan dataset itu tuh isi datanya. Nah, kalau tabel itu wadah dari data tersebut. Nah, baris itu sekumpulan data yang mewakili suatu objek berupa contoh spesifik dari objek tersebut. Nah, kalau kolom itu jenis atau kategori informasinya. Nah, ini ada contohnya di bagian sini, jadi customer itu, ini customer ID, ada namanya, dan juga alamat terakhir, dan juga tanggal lahirnya gitu. Jadi ini seperti ini ya guys contohnya yang ada di tabel. Lanjut kita ke nomor 4 yaitu SQL. Jadi SQL itu singkatan dari Structured Query Language. Ini merupakan bahasa standar yang digunakan untuk mengakses, mengelola, dan juga memanipulasi data pada basis data. Lanjut ke query. Query adalah perintah yang digunakan untuk mengambil maupun mengolah informasi dalam basis data untuk tujuan tertentu. Nah, perintah ini digunakan untuk berbagai keperluan seperti membuat tabel, menampilkan data, menambahkan, mengubah, atau menulis data dengan menggunakan bahasa SQL. Lanjut, di sini ada primary key. Primary key adalah atribut pada tabel yang digunakan sebagai identitas unik untuk membedakan setiap basis data. Jadi artinya itu setiap data pastinya punya nilai primary key yang berbeda dan tidak boleh sama. Jadi ini kayak kata kunci gitu guys, primary key itu. Nah, jadi sederhananya itu primary key itu penanda unik. Nah, ya penanda unik setiap data. Misalnya di sini ada contoh NPM kan. Ini NPM ada nama dan juga prodi. Tentu saja yang pasti NPM setiap orang tuh berbeda kan. Jadi kita masukkan NPM ini sebagai primary key. Nah, di sini di bawahnya ada penjelasannya mengapa NPM ini dijadikan primary key. Karena setiap mahasiswa itu mempunyai nomor beda, betul. Tidak boleh kosong dan juga bisa mengidentifikasi satu mahasiswa. Jadi seperti itu. Lanjut ke foreign key. Jadi foreign key ini adalah kolom pada suatu tabel yang digunakan untuk menghubungkan data dengan tabel lain maupun melalui primary key. Foreign key ini kayak digunakan untuk menghubungkan data dengan tabel lain gitu. Tapi menghubungkannya itu dengan primary key. Jadi foreign key ini memastikan bahwa data yang berelasi itu benar-benar ada di tabel asalnya. Sederhananya nih, foreign key ini penghubung antar tabel gitu. Misalnya nih, tabel dosen pembimbing nih kan ini udah ada ID dosennya sebagai primary key dan juga ada namanya. Terus di bawahnya tuh ada tabel mahasiswa dengan NPM sebagai primary key, ada nama, prodi, dan juga ID dosennya. Nah, NPM dan juga ID dosennya ini dikaitkan karena sama-sama memiliki primary key-nya gitu. Nah, jadi di kolom ID dosen ini pada tabel mahasiswa itu disebut foreign key, yaitu kolom yang berfungsi untuk menunjukkan siapa dosen pembimbing dari setiap mahasiswa gitu guys.
Nah, foreign key ini juga mengambil nilai dari primary key ID dosen yang ada di tabel dosen pembimbing. Jadi setiap mahasiswa itu pasti terhubung dengan satu dosen pembimbing yang datanya sudah tersimpan di tabel tersebut. Contohnya nih, Sandi memiliki ID dosen 1998, yaitu berarti dibimbing oleh Kak Revaldo Eskom gitu. Atau Rosida memiliki ID dosennya itu 1997 yang berarti diambil oleh Kak Iqbal Eskom gitu. Oke, lanjut. Ini yang ke-8 ada relasi. Jadi relasi itu adalah hubungan antara satu tabel dengan tabel lain di dalam basis data. Nah, relasi ini digunakan supaya data bisa saling terhubung dan tidak berdiri sendiri. Hubungan ini ditentukan oleh kardinalitas, yaitu jumlah hubungan yang mungkin terjadi antara data di dua tabel. Jadi ada beberapa jenis relasi, diantaranya itu one-to-one, yaitu satu data berhubungan dengan satu data lain. Jadi contohnya itu seperti mahasiswa dan kartu mahasiswa. Jadi satu mahasiswa itu hanya punya satu KTM dan satu KTM itu hanya untuk satu mahasiswa. Nah, ini ada contohnya ya guys. Nah, jadi di tabel KTM ini ada gambar kunci gitu kan. Nah, untuk ini menghubungkan ke mahasiswanya itu juga mempunyai kuncinya juga. Jadi kalau one to one itu kunci bertemu dengan kunci. Jadi seperti itu. Misalnya dari mahasiswa ke tabel KTM gitu. Nah, yang kedua ini ada one to many. Jadi satu data di tabel A itu bisa berhubungan dengan banyak data di tabel B. Tetapi data di tabel B itu hanya berhubungan ke satu data di tabel A. Nah, jadi ini contohnya itu seperti dosen pembimbing ke mahasiswa. Jadi satu dosen pembimbing banyak mahasiswa, tapi satu mahasiswa hanya punya satu dosen. Nah, jadi di sini kan ini dosen pembimbingnya itu ada gambar kunci. Nah, ini mahasiswanya itu digambarkan itu seperti bulatan 2 gini guys. Jadi si dosennya ini itu kalau dia mempunyai kunci itu dia bisa relasi ke mana saja gitu, bisa ke banyak tabel. Sedangkan yang di mahasiswa ini yang mempunyai 2 gambaran seperti ini itu hanya boleh satu aja, seperti itu. Lanjut ke many to many, yaitu banyak data di tabel A yang berhubungan dengan banyak data di tabel B. Jadi contohnya itu mahasiswa ke mata kuliah. Mahasiswa bisa ambil banyak mata kuliah dan satu mata kuliah diambil banyak mahasiswa. Nah, di sini ada ininya kan ya guys. Mahasiswa dan juga mata kuliah ini sama-sama ada gambar kuncinya gitu. Sedangkan KRS-nya itu kayak kayak bulatan 2 itu yang kayak contoh yang nomor 2 tadi tuh. Nah, jadi tuh mahasiswa itu bisa ngambil banyak mata kuliah dan satu mata kuliah itu bisa diambil banyak mahasiswa. Jadi seperti itu guys. Jadi karena kedua entitas itu memiliki relasi many to many, maka diperlukan tabel penghubung, misalnya tabel KRS. Nah, jadi untuk menghubungkan dua ini, mahasiswa dan juga mata kuliah itu harus dihubungkan dengan yang namanya KRS guys. Jadi ini sebagai penghubung gitulah. Jadi sebagai perantara untuk menghubungkan data dari kedua entitas dan berisi primary key dari masing-masing entitas. Nah, di sini ada pengertian ARD atau Entity Relationship Diagram. Jadi adalah suatu model yang digunakan untuk mempresentasikan hubungan antar data dan dalam sebuah basis data berdasarkan entitas-entitas beserta relasi yang menghubungkannya. Jadi melalui penggunaan notasi grafis, ARD dapat disusun dan dipahami dengan lebih mudah. Selain itu, model ARD juga dapat diimplementasikan atau dikonversi secara langsung ke dalam bentuk tabel pada sistem basis data. Nah, ini bisa dilihat contohnya. Jadi ini saling terhubung gitu. Oke. Baik, sekian penjelasan
dari saya pertemuan kedua konsep basis data. Mohon maaf bila masih banyak kurangnya atau cara penjelasan saya masih kurang seperti itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.